Shalom, selamat hari Minggu. Kembali kita beribadah pada hari ini, walaupun masih di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Tuhan Maha Hadir, amin. Dan dimanapun kita berada, itu tidak akan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Mari kita satukan hati kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau masih membolehkan kami berdiri tegak sampai pada hari ini ya Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu, semua karena penyertaan yang daripada Engkau saja ya Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami kembali untuk memuji dan menyembah Engkau di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Beracaralah Engkau atas ibadah kami pada hari ini. Biarkanlah ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan biarkanlah namamu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah padamu ya Tuhan Yesus. Pujilah namamu, haleluya, amin.
Terima kasih ya Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersiapkan hati kami, bersiapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan Yesus boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu supaya apapun yang dia sampaikan ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu boleh membangun setiap rohani kami ya Tuhan Yesus supaya kami semakin mengerti akan Engkau. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Tema bulan April ini masih tetap, saudaraku, yaitu Yesus adalah kunci keselamatan dan keberhasilan. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan menerima keselamatan dan keberhasilan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya kunci keselamatan dan keberhasilan. Keselamatan adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tanpa bersekutu kita tidak dapat menerima keselamatan dan keberhasilan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang kami lihat, yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Setiap orang pasti kepingin hidup berhasil. Dan setiap orang kepingin selamat, Bapak Ibu. Karena keselamatan hanya kepada Tuhan Yesus. Kita baca dulu di Kolose 1 ayat 20 sampai 23. Dan oleh Dialah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudaraku, seperti Paulus katakan, bahwa kita harus percaya bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Setiap orang pasti ingin hidup yang berhasil. Setiap orang ingin hidup menerima keselamatan. Kunci kita mendapatkan keselamatan dan keberhasilan yang pertama adalah ada rencana Tuhan Yesus bagi hidupmu. Tuhan merencanakan hidup kepada kita yang percaya. Ada rencana Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa bagi hidupmu. Jika engkau mau bertobat dan mau berbalik dari perbuatan yang jahat, yang dahulu hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, sekarang mau bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Karena pada dasarnya semua manusia adalah jahat dan berdosa. Saudara-saudaraku, itulah yang firman Tuhan katakan. Seperti Rasul Paulus, yang dahulunya Rasul Paulus adalah seorang penjahat, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Setelah pengenalan akan Yesus Kristus, maka hidup Rasul Paulus diubahkannya.
Ini yang Tuhan mau supaya kita mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Maka kita harus percaya, harus melakukan kehendak firman-Nya, harus melakukan hidup kita untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan. Ayo kembali supaya kita menuju jalan yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah." Tuhan mau supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang meninggikan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Mari saudaraku, kita mau bertobat, mau percaya kepada Tuhan, mau kembali kepada jalan yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita ini tidak jatuh di dalam dosa. Manusia tidak dapat mengatasi atau menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan Tuhan. Semakin engkau berusaha menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu, dengan pikiranmu sendiri, engkau pasti akan jatuh. Tuhan mau menerima dan mau mengampuni kesalahanmu. Tuhan tidak memandang seberapa besar atau seberapa kecil dosa kita atau perbuatan kita yang dulu jahat, kejahatan kita yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan itu, asalkan kita percaya dan bertobat. Tetapi Tuhan melihat hatimu dengan kesungguhan hati, mau bertobat dan melangkah dengan penyesalan dari perbuatan yang dulu tidak baik menuju yang baik, yaitu menuju hidup yang baru. Itu yang Tuhan mau supaya kita ini jadi anak-anak Tuhan yang percaya, yang mengandalkan Tuhan saat-saat ini. Di dalam Efesus 2 ayat 5 sampai yang ke-10. Efesus 2 ayat 5 sampai 10. Demikian firman Tuhan. "Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegangkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sungguh luar biasa. Kita harus percaya bahwa keselamatan bukan hasil usaha kita sendiri, tapi keselamatan adalah pemberian Tuhan. Supaya kita percaya, supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi, dan kita kembali dari perbuatan kita yang jahat menuju perbuatan yang baik, yaitu lahir baru. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itulah bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah."
Sungguh luar biasa, saudaraku. Kita harus percaya bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan hasil usaha kita, tapi karena pemberian Tuhan. Yang ketiga, ada berkat Tuhan sediakan bagimu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan keselamatan saja, tetapi akan diberikan berkat bagi kita. Setelah kita lahir baru, kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Apa itu berkat Tuhan? Kalau kita berbicara berkat, pasti orang mengatakan kalau kita diberkati adalah mengenai kekayaan, mengenai uang, mengenai harta yang kita miliki. Tetapi yang dimaksud Tuhan di sini bukan karena kekayaan, bukan karena harta, tetapi Tuhan bicara pada hari ini adalah kekayaan itu adalah bagi kita adalah Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kelepasan. Itu yang Tuhan katakan bagi kita semuanya ini. Terlepas dari sakit penyakit, mendapatkan kesembuhan, itu adalah berkat Tuhan. Soal materi gak perlu kita pikirkan, terlalu rumit, gak perlu ngoyo, gak perlu kita kepingin menjadi orang yang kaya. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang percaya, dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Karena kalau kita nanti mengandalkan Tuhan, pasti berkat Tuhan akan mengikutinya. Tetapi berkatnya bukan soal materi. Soal materi itu gampang Bapak Ibu. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, berkat materi itu nanti akan mengikutnya dengan sendirinya. Itu yang Tuhan mau. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan percaya. Di dalam Matius 7, kita baca Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, juga ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu yang Tuhan mau supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Jangan hanya memikirkan kekayaan. Berkat itu bukan hanya soal materi, saudaraku. Berkat itu yang Tuhan mau, yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan di dalam keluarga kita, di dalam anak-anak kita, di dalam rumah tangga kita. Itu yang namanya berkat Tuhan. Soal berkat materi itu Tuhan sudah sediakan dan berkat itu akan sendirinya akan diberikan kepada kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Jadi Tuhan mau supaya kita ini menerima keselamatan hanya kepada Yesus Kristus. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti Tuhan. Mana Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita.
Kesimpulannya adalah jangan pernah lupa memperkatakan firman Tuhan dan berseru kepada nama Tuhan Yesus. Karena setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus mendapatkan keselamatan. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sungguh luar biasa saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Di mana saat ini kita mengalami hal-hal yang kurang baik, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan supaya kita dilepaskan dari masalah demi masalah di dalam kehidupan kita yang kita hadapi saat-saat ini. Untuk bangsa kita, untuk negara kita, kita harus berdoa. Kita bawa ke dalam doa kita kepada Tuhan supaya ada belas kasihan Tuhan sehingga permasalahan ini boleh selesai dan boleh Tuhan sendiri yang menyelesaikannya, bukan kita, tetapi kita memohon kepada Tuhan. Itu firman Tuhan pada hari ini saudaraku. Sebab itu mari saudaraku, kita kembali berdoa di rumah masing-masing. Kita harus setia. Kita harus bersekutu bersama-sama di dalam rumah tangga kita. Kita harus berdoa untuk mendoakan semuanya. Mendoakan suami, mendoakan istri, mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga kita, mendoakan bangsa dan negara kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih. Kami syukur ya Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan sendiri Tuhan menjamah kehidupan kami, supaya kami ya Tuhan mencari keselamatan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, kalau kami sudah mencari Engkau dan kami duduk merendahkan diri, memuji dan menyembah Engkau, segala berkat ya Tuhan Kau akan berikan bagi kami. Segala sesuatu ya Tuhan yang terbaik Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami syukur. Kami serahkan semua ini ya Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus kami syukur, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengangkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kau sudah memberkati kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami, di dalam pendidikan kami, walaupun kami ya Tuhan sekolah di rumah, bekerja di rumah. Tapi kami tahu Tuhan, kami percaya Kau sendiri Tuhan menyertai, memberkati kami semuanya. Kami boleh mengangkat tangan kami boleh menerima berkat daripada Engkau. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Dan kiranya
hanya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati.